Oke, baik teman-teman, kita mulai ya. Tolong mic-nya di-mute dulu, nanti ketika ada sesi diskusi atau tanya jawab bisa diaktifkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati Dekan FPIP Umsida Ibu Dr. Ahtim Wahyuni MAG, yang terhormat Bapak Ibu struktural di lingkungan FPIP Umsida, yang kami hormati Bapak Ibu Panitia PLP 1 2020-2021 serta yang berbahagia para peserta PLP 1 mahasiswa semester 4 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara pembekalan PLP 1 bagi mahasiswa FPIP Umsida khususnya di prodi keguruan. Sebagai pembawa acara, izinkan Bu Fika membacakan agenda pada pagi hari ini, ya, diantaranya yaitu pembukaan, ada sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dekan FPIP, Ibu Dr. Ahtim Wahyuni MAG, yang selanjutnya akan disampaikan materi pembekalan. Di sini ada 2 sesi. Sesi pertama yaitu mengenai penjelasan konsep apa itu PLP 1. Mungkin teman-teman semua belum terlalu familiar dengan PLP 1 karena sebelum-sebelumnya sering mendengar ada kata magang, dan magang 1, magang 2, magang 3. Tapi sekarang di semester 4 kalian berbeda konteksnya, yaitu PLP 1. Yang selanjutnya materi kedua adalah mengenai penilaian dan juga pelaporan. Bagaimana atau apa aja yang nanti akan dilaporkan setelah mengikuti PLP 1. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh 2 pemateri kita, yaitu Ibu Fitria Eka Wulandari dan Ibu Khairunisa Aurina. Kemudian disusul dengan sesi tanya jawab dan penutup. Baik, memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Sebelum kita lanjutkan acara pembekalan kali ini, marilah bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus arahan-arahan yang akan disampaikan oleh Dekan FPIP Umsida kepada Ibu Dr. Ahtim Wahyuni MAG. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati seluruh ketua program studi, sekretaris program studi dan panitia, serta seluruh mahasiswa semester 4 ya, yang akan melaksanakan program pengenalan lapangan persekolahan pertama. Puji kepada Allah SWT pada pagi hari ini, kita semua diberi nikmat, rahmat, dan hidayah, sehingga kita semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan pembekalan PLP 1 yang diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan pada prodi-prodi keguruan. Salam dan salam semoga tetap tercurah pada Nabiullah Muhammad SAW, junjungan kita, teladan kita. Untuk semua mahasiswa, semoga mudah-mudahan sehat semua ya. Meskipun kita tidak pernah bertemu di kampus, kuliah lewat online, saling mendoakan dari jauh, mudah-mudahan kita semua sehat selalu, karena sebentar lagi, insya Allah minggu depan, tanggal 1 Maret, Anda akan melakukan kegiatan PLP 1 ini. Bagi dunia pendidikan, ini adalah sebuah pengalaman ya, mengasah keterampilan, pengalaman, untuk mendapatkan gambaran-gambaran real tentang dunia pendidikan. Karena Anda semua adalah calon pendidik, maka harus dekat dengan dunia pendidikan atau lembaga pendidikan.
Di kurikulum-kurikulum sebelumnya ada magang 1, 2, 3, tapi pada periode ini, mulai tahun akademik ini, Anda semua memulai kurikulum dengan kegiatan PLP, pengenalan lapangan persekolahan. Jadi harus tahu, harus hafal ini apa ini PLP gitu ya. Oh mau PLP ya, zaman saya dulu PPL, tapi sekarang L-nya ditaruh tengah ya. Kalau saya dulu L-nya di belakang, program pengenalan lapangan itu. Tapi sekarang PLP. Jadi nanti Anda mendapatkan tugas mencari ya, istilahnya bukan mencari ya, untuk mendapatkan sekolah-sekolah yang akan Anda jadikan tempat praktek PLP 1 ini. Yang insya Allah ruang lingkupnya adalah tentang bagaimana kultur sekolah, kemudian manajemen pendidikannya, kemudian karakter-karakter yang terkait dengan kompetensi seorang guru. Anda nanti selama seminggu akan melakukan kegiatan praktek ini di lapangan. Belajar secara real bagaimana dunia pendidikan yang terkait dengan 3 hal yang saya sampaikan tadi. Nanti secara detail akan disampaikan oleh para narasumber kita ya. Ada juga nanti Bu Linggol sebagai Ketua Panitia PLP ini akan menyampaikan secara garis besar tentang PLP 1 ruang lingkupnya apa saja, dan nanti secara teknis akan disampaikan oleh para narasumber dari kaprodi-kaprodi yang sudah menyiapkan bahan-bahannya untuk Anda pahami semua. Jadi harus fokus terhadap apa yang akan disampaikan nanti, biar nanti tidak ada yang terlewatkan gitu. Kemudian nanti Anda juga akan didampingi oleh dosen pembimbing lapangan. Dosen pembimbing lapangan ini akan mendampingi Anda day to day jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait dengan tugas-tugas ini. Dan DPR-nya tadi juga sudah mendapatkan pembekalan gitu ya sebagai bahan untuk mendampingi Anda sekalian saat nanti di lapangan. Nanti Anda harus mendapatkan sekolah di lingkungan masing-masing ya, karena COVID tidak mungkin melakukan kegiatan massal. Jadi pada masa COVID ini PLP ini didesain sedemikian rupa sehingga mahasiswa tetap bisa melakukan PLP secara maksimal. Kalau sebelum COVID ya mahasiswa melakukan praktek itu secara berkelompok. Satu kelompok ada 10-15 mahasiswa, kemudian tempatnya di sekitar Sidoarjo gitu ya, atau mungkin terdekat dengan Sidoarjo. Tapi kalau sekarang dengan desain yang sedemikian rupa, Anda tetap bisa melakukan kegiatan, Anda bisa mencari atau mendapatkan sekolah yang terdekat dengan lingkungan. Jadi harus mendapatkan sekolah yang melakukan kegiatan yang sudah luring di daerah-daerah, mungkin juga sudah ada ya. Misalkan daring berarti nanti harus mencari sekolah yang melakukan pembelajaran secara luring gitu ya. Karena nanti ada tugas observasi bagaimana kompetensi guru yang ada 4 itu. Anda harus mengamati bagaimana guru yang memiliki kompetensi sosial, mereka berkomunikasi dengan muridnya, dengan sesama gurunya, atau dengan lingkungan masyarakatnya. Kompetensi kepribadiannya bagaimana pribadi guru ketika melakukan pembelajaran, kompetensi profesionalnya nanti bagaimana, kompetensi pedagogiknya bagaimana, dan seterusnya. Jadi itu semua harus teramati sebagai bekal Anda menjadi guru yang memiliki kompetensi-kompetensi itu. Jadi tidak secara teoretik yang didapatkan, tapi Anda mengamati secara langsung bagaimana sesungguhnya menjadi guru yang profesional dan juga tentang manajemen sekolah gitu ya. Itu gambaran sederhananya. Kemudian pesan saya, jaga nama lembaga ya, FPIP UMSIDA, dan Anda sekalian. Nanti kalau melakukan observasi atau wawancara dengan pihak sekolah, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana menggunakan pakaian yang baik, karena guru itu tidak boleh pakai jeans kemudian kaosan ke sekolah gitu ya, itu harus diperhatikan betul. Nanti akan disampaikan oleh para narasumber terkait dengan etika berpakaian di saat melakukan kegiatan PLP di sekolah-sekolah. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik pada pihak sekolah atau dengan kurikulum, dengan tenaga pendidik atau kependidikan lainnya. Jadi siapkan dengan baik
baik mental gitu ya, percaya diri, bagaimana kemampuan berkomunikasi, bagaimana cara menggali data, dan ini adalah salah satu bekal pengalaman pertama gitu ya. Nanti karena kalau Anda sudah riset, melakukan penelitian juga akan proses-proses wawancara ini juga akan dilakukan terus-menerus. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Hal teknis lainnya nanti akan diperkuat oleh teman-teman. Selamat berjalan, mudah-mudahan nanti PLP-nya selama 1 minggu ke depan, tanggal 1 sampai 7 Maret, berjalan dengan baik. Terima kasih. Saya buka kegiatan pembekalan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar semua dan kita sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atim atas arahan yang disampaikan untuk penyemangat adik-adik mahasiswa ini untuk melaksanakan PLP 1 beberapa pekan ke depan. Ya, mungkin mereka masih belum tahu kalau jadwalnya ini sangat padat ya, dan tidak berlama-lama lagi. Oke. Baik, selanjutnya yaitu arahan yang disampaikan oleh Ketua PLP 1 2020-2021 yang akan disampaikan oleh Ibu Trilinggawati. Kepadanya kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua mahasiswa tetap bersemangat di pagi menjelang siang ini. Ada banyak hal yang akan kalian terima pada pembekalan PLP kali ini, dan tentunya kalian ingin mengetahui apa sih PLP itu. Jadi PLP itu adalah mata kuliah yang masuk di adanya perubahan kurikulum di tahun 2019 kemarin, sehingga PLP itu kalau dulu kalian mungkin kenal dari kakak kelas kalian magang 1, magang 2, magang 3, tetapi sekarang secara nasional magang itu diganti menjadi PLP, jadi PLP 1 dan PLP 2. Untuk PLP 1 ini bernilai 1 SKS, jadi nanti kalian di SKS kalian muncul 1 SKS. Sedangkan nanti untuk PLP 2, jadi ada kelanjutannya. Untuk PLP 1 ini kalian perlu mengetahui karakteristiknya. Jadi karakteristik dari PLP 1 ini adalah tahapan awal sebagai pengenalan lapangan persekolahan pada program sarjana pendidikan. Dan program ini dilaksanakan di semester ketiga atau keempat. Sebagai tahap pertama, ini kalian adalah yang mengawali, jadi semester 4 akan melaksanakan PLP 1. Ini nanti akan dilanjutkan dengan PLP 2 di semester 7. Nah, sekarang kalian tentunya ingin mengetahui apa sih sebenarnya yang harus saya lakukan di kegiatan PLP. Itu nanti akan disampaikan oleh pemateri yang hari ini sudah siap untuk menyajikan terkait dengan kegiatan apa saja yang harus kalian lakukan di pelaksanaan PLP ini. Yang jelas kalian nanti melakukan observasi pada 3 aspek, jadi aspek kultur sekolah, manajemen sekolah, dan kompetensi pendidik. Kemudian ada hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan PLP ini adalah bahwa nanti kalian akan PLP pelaksanaannya di masing-masing daerah. Tetapi kalian tetap dalam satu kelompok. Jadi satu kelompok itu nanti akan ada 8 mahasiswa yang akan dibawahi oleh 1 DPL. Nah, kalian nanti silahkan yang rumahnya jauh, yang ada di manapun, carilah sekolahan yang terdekat dengan kalian. Tetapi bagi yang domisilinya berdekatan, boleh dalam satu sekolahan. Dan tentunya nanti untuk pencarian atau mendapatkan data ini, kalian bisa melalui daring maupun secara langsung jika itu memungkinkan. Sehingga nanti sebagai pelaporan ada data yang kalian peroleh secara dokumen. Dokumen itu adalah misalnya kegiatan upacara bendera dan lain sebagainya, itu yang termasuk dalam kegiatan seremoni. Tidak mungkin
sinyalnya. Iya. Jadi ada hal yang penting yang ingin saya sampaikan terkait dengan kegiatan PLP ini. Nanti kalian dikenakan biaya 100.000 dan itu dibayarkan saat kalian melakukan pendaftaran. Jadi nanti oleh pemateri itu akan ada jadwal-jadwalnya ya. Nanti Bu Fitria Eka akan menyampaikan di jadwal tersebut ada jadwal terkait dengan pendaftaran. Nah, kalian dikenakan biaya 100.000 ini adalah karena biaya 100.000 ini tidak include di UKT kalian. Berbeda dengan adik kelas kalian yang tahun akademik 2020-2021 itu kegiatan PLP-nya sudah include di UKT mereka sehingga mereka tidak perlu membayar. Tetapi untuk kalian ini memang ada kewajiban untuk membayar 100.000. Nah, 100.000 ini untuk apa? Tentunya adalah kalian nanti ketika di lapangan itu kan ada pendamping di sana ya, atau istilahnya ada guru pamong dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus memberikan ucapan terima kasih itu, sehingga nanti dana itu akan dialokasikan untuk hal-hal tersebut. Ini perlu kalian ketahui supaya nanti tidak kaget ketika, loh kok saya harus membayar. Nah, itu adalah penjelasan yang saya sampaikan supaya kalian siap mulai sekarang. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ada forum tanya jawab jika ingin bertanya lebih lanjut. Dan saya sampaikan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linggo atas Ini memang suaranya Bu Fik. Mem, suaranya kurang jelas. Tes. Apa suara saya jelas didengar teman-teman? Oke. Jelas Bu. Oh iya, mohon maaf tadi Bu Vika ada kendala terkait sinyal. Monggo Bu Fitri untuk melanjutkan materi saja. Baik, terkait tentang konsep PLP ini nanti akan disampaikan oleh Bu Fitri Eka Wulandari. Silakan Bu Fitri. Oke, terima kasih banyak Bu Lina dan seluruh panitia PLP 1 telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan tentang sosialisasi pelaksanaan pengenalan lapangan prasekolah atau biasa kita kenal dengan PLP 1. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Jelas, Bu Fitri. Oke. Oke, teman-teman, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Aktim
juga yang telah disampaikan oleh Bu Linggo ya, tentang apa sih sebenarnya sosialisasi pada pelaksanaan sosialisasi pengenalan magang lapangan prasekolah pada kali ini. Nah, kalau dulu kalian mungkin mendengar dari kakak kelas tentang ada, oh habis ini kita kalau sudah semester 3 atau semester 3 itu ada magang 1, semester 5 ada magang 2, semester 7 itu ada magang 3, seperti itu. Nah, itu merupakan sebuah peralihan atau perubahan kurikulum yang juga akibatnya akan merubah bagaimana deskripsi mata kuliah yang ada di masing-masing prodi. Nah, kebetulan kita di sini adalah prodi keguruan yang otomatis tadi sudah disampaikan bahwa harus mengenal terlebih dahulu bagaimana pelaksanaan praktek pengenalan lapangan prasekolah ini. Ada sebuah istilah, kalau kita tidak kenal maka tidak sayang. Seperti itu. Jadi kalau kalian tidak mengenal bagaimana sebuah kultur, bagaimana sebuah manajemen, dan bagaimana pedagogik yang secara real terjadi di sekolah, maka kalian tidak akan pernah mencintai profesi Anda sebagai seorang pendidik. Karena pendidikan itu kalian bukan hanya menyampaikan materi saja nantinya, tetapi juga akan mendidik. Mendidik ini mempunyai tanggung jawab yang besar, seperti itu, Gi. Nah, kalau di tahun 2016 sering kita, mohon maaf sebentar. Kalau tadi disampaikan juga kalau sama Bu Aktim G, bahwa tahun 2016 zamannya saya itu dengan PPL. Nah, PPL itu bisa berbulan-bulan, bisa di mana saja begitu G. Nah, itu tahun 2016. Kemudian di kurikulum berikutnya di tahun 2017-2018 ada praktek lapangan yang biasa disebut dengan magang 1, magang 2, magang 3. Di mana magang 1, magang 2, magang 3 ini terdiri dari 3 SKS, di mana magang 1 itu 1 SKS, magang 2 itu adalah 1 SKS, dan magang 3 itu 1 SKS, seperti itu. Nah, sekarang di tahun 2019, nah di tahun 2019 kita deskripsinya berubah lagi. Tidak lagi ada magang 1, 2, 3, tetapi ada program pengenalan lapangan prasekolah, di mana pada program pengenalan lapangan prasekolah ini dibagi menjadi 2, atau biasa disebut dengan PLP 1 dan PLP 2. PLP 1 itu jumlah SKS yang harus diampu itu adalah 1 SKS, sedangkan PLP 2 itu adalah sebanyak 3 SKS. Jadi total semua ada 4 SKS. Nah, pelaksanaannya juga begitu, Bu. Saya biasanya kalau katanya kakak kelas semester 3 kita sudah mulai terjun ke sekolah-sekolah begitu. Tapi untuk PLP 1 ini tidak lagi di semester 3, tetapi beradanya yaitu berada di semester 4. Jadi memang ini adalah untuk mahasiswa yang berada di semester 4 dan mengampu mata kuliah PLP 1 sebanyak 1 SKS, seperti itu. Nanti untuk PLP 2 ini berada di semester 5 ya? Semester 7. Ada di semester 7. Nah, pastinya berbeda juga apa yang harus dilakukan di PLP 1 sama apa yang harus dilakukan di PLP 2. Kalau di PLP 1 tadi sudah disinggung banyak sekali oleh Ibu Dekan dan Ibu Trilinggawati bahwa dalam PLP 1 di sini adalah sebuah observasi yang dilakukan di sekolah, meliputi ada kultur sekolah, ada manajemen sekolah, dan ada tentang kompetensi pedagogik. Nah, karena kita sekarang berada di pandemi, otomatis ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan pelaksanaan di masa pandemi, seperti itu. Nah, nanti kita bareng-bareng menyimak apa saja yang harus dilakukan di PLP 1 ini, apalagi di masa pandemi, seperti itu.
Oke, di sini seperti saya sudah sampaikan tadi, PLP yaitu adalah suatu program wajib pemagangan mahasiswa dalam proses penyiapan guru profesional pada jenjang program sarjana pendidikan. Karena nanti kalian setelah lulus di sini akan menyandang sebuah gelar SPD. Berarti Anda sudah mempunyai kompetensi meskipun nanti ada PLPG lagi seperti itu, PLPG seperti itu, tapi paling tidak Anda sudah mempunyai dasar bagaimana menjadi seorang pendidik. Nah, kalau kita berbicara pendidikan, pasti erat kaitannya sekali kalau secara formal, yaitu adalah dengan sekolah. Nah, dengan sekolah, kalau kalian tidak pernah tahu bagaimana sekolah itu bisa dioperasikan atau peran guru di dalam sekolah, pasti nanti kalian setelah keluar meskipun menyandang gelar SPD pasti akan bingung apa yang harus saya lakukan gitu kan. Makanya mulai dari semester sekarang meskipun ada beberapa mata kuliah, ada yang sudah di beberapa prodi ada mata kuliah manajemen pendidikan. Nah, apa yang sudah ada di manajemen pendidikan itu akan kalian aplikasikan bagaimana sebenarnya di lapangan, apa yang sudah di-share-kan oleh dosen mata kuliah manajemen pendidikan itu benar-benar akan nyata kalian lihat di dunia pendidikan, yaitu melalui PLP ini, baik itu PLP 1 maupun PLP 2. Nah, kalau tadi saya berbicara bahwa program sarjana pendidikan ini nanti kalian tujuannya adalah menjadi seorang guru. Nah, pasti di sini guru itu harus juga mempunyai sebuah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru itu sendiri. Apa itu guru? Guru yaitu adalah seorang pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan, baik itu usia dini, sampai pada pendidikan menengah, baik itu pendidikan kejuruan dan seterusnya. Ini adalah pendidikan secara formal. Nah, jadi kalian tidak terlepas dari sebuah konten mendidik di sini. Mendidik itu tidak hanya menyalurkan ilmu, ada sebuah tanggung jawab melakukan sebuah mendidik. Di sini ada kompetensi sosial, ya kan? Seorang pendidik itu harus profesional dan juga mampu mempunyai sebuah akhlak yang baik. Nah, ini kalian belajarnya dari mana? Ya, kita harus mengenal terlebih dahulu. Ada apa saja di dalam sekolah itu? Ada teman sejawat, ada pimpinan, ada guru, ada TU, ada petugas kebersihan, dan yang paling kalian akan selalu bersinggungan yaitu di situ pastinya ada siswa. Nah, kalian harus mengenal terlebih dahulu bagaimana karakteristik semuanya dan lain sebagainya melalui PLP ini. Nah, itu kenapa PLP harus diprogram dan merupakan sebuah kewajiban buat mahasiswa yang mengambil program studi dengan latar belakang program sarjana pendidikan. Nah, tadi sudah disampaikan juga bahwa tadi PLP ada dua, ada PLP 1 dan PLP 2. Nah, kita akan berbicara apa itu PLP 1. Nah, PLP 1 ini yaitu adalah sebuah aktivitas melakukan observasi, menganalisis, dan menghayati secara langsung terhadap kegiatan terkait dengan kultur sekolah, manajemen sekolah, dinamika, dan kompetensi pedagogik tadi di sini sebagai lembaga pengembang pendidikan dan pembelajaran. Di sini ada kata observasi, ada kata menganalisis, dan ada kata penghayatan. Observasi otomatis kita kalau kita mau observasi itu bukan hanya pakai mata aja ya, bukan hanya melihat aja, tapi dengan kelima panca indera kita itu harus bisa menggali apa yang menjadi kebutuhan kita dalam PLP 1 ini, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kenapa saya di sini berbicara tidak langsung? Karena kita berada di masa pandemi seperti itu. Setelah apa yang kalian dapatkan melalui observasi, langkah berikutnya yaitu adalah menganalisis.
Menganalisis, di sini kalian sudah pasti paham ya, menganalisis itu sebuah kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Karena ini sudah termasuk pada high order thinking skill, begitu ya, menganalisis. Jadi sudah apa yang sudah dikumpulkan itu dianalisis. Tapi di sini tidak hanya dianalisis kemudian dituangkan di dalam bentuk tulisan atau berupa laporan nanti. Tetapi di sini ada kata penghayatan. Jadi laporan yang ditulis itu tidak hanya anggar ditulis, tetapi benar-benar dihayati. Apa dimaknai begitu? Apa yang kalian tulis sudah sudah mencangkup kompetensi yang diharapkan di PLP 1 ini. Seperti itu. Itu adalah ruang lingkup dari kegiatan PLP. Jadi aktivitasnya ada observasi, ada analisis, dan ada penghayatan secara langsung terhadap kultur manajemen sekolah serta ada kegiatan kompetensi pedagogi. Seperti itu ya. Oke, saya tidak nanti ada sesi tanya jawab sendiri, saya lanjutkan saja gitu ya. Nah, tujuan pedagogi sudah bolak-balik sudah dari Bu Aktim tadi sebagai dekan, ada Bu Linggo tadi sudah mengatakan bahwa poin dari pelaksanaan PLP 1 ini yaitu adalah kultur sekolah, manajemen sekolah, dan kompetensi pendidik. Seperti itu yang menjadi sasaran. Berarti di sini menyangkut kompetensi pendidik berarti tentang kompetensi SDM, yaitu adalah gurunya bagaimana kompetensinya, baik itu secara profesional, secara sosial, secara etika, dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke. Kita bicara satu-satu, begitu ya. Kalau tadi tujuan PLP 1 ada kultur sekolah, manajemen sekolah, dan kompetensi pendidik, kita berbicara tentang kultur sekolah terlebih dahulu. Jadi kalian ke sekolah, di sini mengobservasi, menganalisis, dan menghayati bagaimana kultur sekolah. Nah, kultur sekolah itu ada apa saja, Bu? Begitu ya. Kultur sekolah di sini ada pengkondisian lingkungan sekolah. Jadi kalian itu berbicara tentang bagaimana lingkungan sekolah. Kalau berbicara lingkungan sekolah, berarti di situ ada kalau dalam biologi itu ada abiotik dan biotiknya begitu. Ada unsur manusianya dan ada unsur yang tidak hidup, ada unsur hidup dan ada unsur tidak hidup. Yang tidak hidup itu bagaimana kondisi sekolahnya, bagaimana alamatnya, dan seterusnya. Seperti itu. Itu yang harus kalian observasi. Kalau hidup apa? Berarti SDM-nya di sini. Kalau kita berbicara SDM, berarti ada mulai dari manusianya, berarti ada kepala sekolah, ada waka, dan seterusnya. Di situ ada ada guru, ada siswa. Nah, bagaimana di sini karakteristiknya seperti itu? Itu yang harus kalian ungkapkan terlebih dahulu. Nah, setelah kita berbicara tentang pengkondisian lingkungan sekolah, maka di sini otomatis ada sekolah, pasti di dalamnya ada visi misi. Karena visi misi inilah penggerak dari mau dibawa kemana sekolah dan isinya itu, gitu. Apakah di sini visi misinya bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah? Jangan sampai visi misinya tingkat satuan pendidikannya SD dipakai di SMP dan SMA dan seterusnya. Nah, itu yang harus kalian analisis seperti apa. Jangan hanya sekedar menulis saja seperti itu. Tadi setelah ada observasi, berarti hasil observasi apa kemudian dianalisis dan dihayati. Kalau dianalisis dan dihayati itu berdasarkan kompetensi yang kita miliki sebagai seorang penulis yang ditunjang dengan berbagai referensi begitu. Setelah ada visi misi, kita di sini ada kegiatan seremonial di sekolah. Nah, kegiatan seremonial. Kalau seremonial itu apa ya? Ya, pendahuluan-pendahuluan yang terjadi seperti kalau misalnya ada siswa baru seperti apa dan lain sebagainya. Itu yang harus kalian juga ceritakan di dalam kultur sekolah. Kalau misalnya, saya kalau pagi itu
ini ada kegiatan guru yang berada di, kalau di SD ya, biasanya itu ada beberapa guru yang bertugas di depan sekolah yang berjejer, kemudian siswanya saling begitu. Tapi Bu, ini kan lagi pandemi kan, saya tidak bisa mengobservasi ya Bu tentang bagaimana kultur di sekolah. Nah, kalian di sini informasi itu atau data itu bisa dilakukan dengan menggunakan wawancara atau bisa ditanya jawab dengan nanti ada guru pamong gitu. Ya, dengan guru pamong seperti itu. Dengan ada guru pamongnya nanti kalian di sana di sekolah tidak dicul sendirian. Saya harus kemana? Tidak, karena kalian di sana harus punya guru pamong. Guru pamong adalah guide yang ada di sekolah itu apa yang harus kalian lakukan untuk bisa mendapatkan beberapa informasi sesuai dengan kompetensi dari PLP 1 ini seperti itu. Nah, kalau sudah ada kegiatan seremonial, tadi sudah tahu ya apa saja kegiatan seremonial di sekolah, yang selanjutnya itu adalah penanaman karakter peserta didik. Nah, tadi kok ada seremonial, tadi kan bersalaman dan lain sebagainya. Nah, seremonial ini bisa juga dimanfaatkan ke dalam karakter peserta didik, tinggal kalian apa sih karakter itu? Karakter itu adalah sesuatu yang dibentuk secara berulang sehingga sebuah sikap yang dibentuk secara berulang sehingga di sini jadi sebuah karakter. Tadi membiasakan salam gitu. Membiasakan saling bertemu dengan guru gitu. Itu adalah sebuah karakter yang dibangun di sekolah tersebut. Itu yang harus kalian ceritakan. Ingat ceritanya itu tidak berasal dari kalian ya, tetapi berasal dari guru pamong, dari informasi guru pamong atau ya sumber daya manusia lah yang ada di sana. Bagaimana kalian bisa mengobservasi, mewawancara dan lain sebagainya. Itu pun tentang kultur sekolah. Setelah kultur sekolah, di sini ada manajemen sekolah. Kalau tadi tentang pembiasaan, tentang visi, misi dan lain sebagainya, baru kita berbicara manajemen. Nah, manajemen itu pengelolanya di sini itu adalah berbicara manajemen berarti di sini ada sesuatu sistem di dalamnya gitu. Kalau kita berbicara sebuah sistem di dalamnya, pastinya di sekolah itu ada yang namanya kurikulum. Kurikulum yang digunakan di sekolah tersebut itu kurikulum yang bagaimana seperti itu. Nah, kalau kurikulum kemarin terakhir kan kita ada kurikulum 2013. Ini ada kurikulum baru yaitu adalah kurikulum Merdeka Belajar. Mungkin sekolah-sekolah lagi mempersiapkan itu. Tapi kalian yang diobservasi bukan yang akan terjadi ya, tetapi yang sekarang terjadi. Tapi boleh juga kalian sedikit menyampaikan bagaimana sebuah langkah berikutnya untuk menghadapi perubahan kurikulum yang ada. Seperti itu. Kalau berbicara kurikulum, berarti di sini ada kesiswaan tentang pengembangan bagaimana peserta didik melalui kokurikuler. Saya kok angel sekali ya menyebutkannya ini. Maaf. Saya lidah saya bukan lidah Inggris yang gampang sekali diputar-putar gitu. Saya disuruh mengulangi lagi nih pasti sulit. Kokurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, apa itu Bu kokurikuler? Gitu ya. Bu, apa juga itu kurikuler? Kenapa itu juga ekstrakurikuler? Nah, kalian itu juga sudah pernah berada di mana kalian mulai dari SD sampai dengan SMA. Sudah tahu ya kurikuler di sini ada pembelajaran seperti itu. Ada ekstrakurikuler, di sini ada ekstra. Jadi ekstra kelebihan selain di pembelajaran, nanti ada Pancasila dan lain sebagainya, bagaimana ini harus kalian sampaikan di dalam laporan kalian di bidang kesiswaannya seperti itu. Sedangkan kalau sudah berbicara tentang kesiswaan, berarti ada orang yang mengelola di dalamnya. Di sini berbicara tentang personalia. Apa itu personalia? Di dalamnya yang harus kita jelaskan yaitu adalah struktur organisasi sekolah. Mulai dari kalau di swasta itu biasanya ada yang namanya ketua yayasan. Sampai pada siswanya itu bagaimana. Kalau di negeri itu nggak ada ketua yayasan. Dimulainya dari apa? Dari kepala sekolah.
sampai pada siswa. Bagaimana tupoksinya dan lain sebagainya. Jadi jangan hanya bagan saja, tetapi seperti yang kita katakan tadi di awal, kompetensinya adalah mengobservasi, menganalisis, dan menghayati. Ingat, menganalisis, menghayati. Jadi struktur organisasi sekolah itu tidak hanya kalian copy paste udah selesai begitu, tidak, tetapi dijelaskan bagaimana fungsinya dan bagaimana pelaksanaannya. Seperti itu ya di dalam laporan. Oke, itu untuk manajemen sekolah. Sekali lagi belum ada pertanyaan, nanti ada pertanyaan tersendiri. Oke, kalau sudah tadi tentang kultur, manajemen, sekarang ini yang terakhir, tentang kompetensi pendidik. Guru itu harus mempunyai 4 kompetensi pendidik. Ada kompetensi pedagogi, ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi profesional, dan ada kompetensi sosial. Ingat, kompetensi pedagogi ini adalah kompetensi bagaimana kompetensi yang didasarkan bagaimana kita mengaplikasikan apa yang kita punya dalam proses pembelajaran. Itu adalah kompetensi pedagogi. Jadi apa yang harus dilakukan guru supaya kita mempunyai kompetensi pedagogik? Yang pertama, kita harus bisa memahami peserta didik kita. Makanya ini sangat penting sekali. Oke. Kompetensi pedagogik. Nah, di sini pemahaman peserta didik. Ingat, sekarang di Sidoarjo terutama ya, sekolah-sekolah itu baik dari sekolah dasar sampai menengah atas, itu ada banyak sekolah yang dengan yang ada berkebutuhan khusus itu sekolah. Ya, kita sering menemui sekolah-sekolah inklusi dengan beberapa siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi kalian harus menyampaikan di sana, apakah sekolahnya semuanya sekolah-sekolah yang semuanya berisi sebuah karakteristik siswa sesuai dengan umurnya atau tidak gitu. Itu kalian harus menjabarkannya. Karena ini adalah hal yang pertama yang harus tahu oleh siswanya. Sehingga dengan tahu bagaimana pemahaman peserta didik, di sini seorang guru akan mampu merancang pembelajaran, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran serta pengkondisian pembelajaran. Sedangkan kompetensi kepribadian ini adalah mengoptimalkan karakter diri pendidik. Karakter. Ingat, karakter ini yang sangat penting. Apalah artinya orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi, pandai katakan ya, tapi kalau kalian tidak mempunyai kepribadian, kalau Anda tidak berkarakter, maka Anda tidak akan pernah dilirik oleh orang lain. Karena dalam satu sistem, kalian itu akan bersinggungan dengan teman sejawat, dengan atasan, dengan bawahan, dan juga dengan siswa. Dan di dalam interaksi itu harus ada sebuah karakter. Karakter yang baik otomatis. Seperti itu. Itu yang harus, nah ini saya kira sudah ada di dalam pembelajaran. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar begitu. Nah, kalau kompetensi profesional, ini berkaitan dengan mata pelajaran atau mata pelajaran atau pelajaran yang akan kalian, misalnya jangan sampai yang mengajar bahasa Inggris tidak tahu bahasa Inggris gitu ya. Sama dengan Bu Fitri tiba-tiba disuruh ngajar bahasa Inggris, Bu Fitri nggak bisa dikatakan sebagai pendidik yang profesional begitu. Iya, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau mahasiswa IPA berarti harus tahu IPA itu apa, biologi, fisika, kimia, bahasa Inggris juga begitu. Jangan sampai juga yang IPA nanti ke sekolah-sekolah yang PAUD ya enggak punya kompetensi itu dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kompetensi sosial tadi iya, itu Bu. Oke, siap. Siapa ini? Saya jadi penasaran. Oke, kalau kompetensi sosial di sini tadi di dalam kompetensi kepribadian, di sini besarnya itu kurungan besarnya itu adalah kompetensi sosial ini. Ada interaksi, bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang berada di dalam sekolah. Nah, bagaimana Bu kita itu
bisa melaporkan ini semua. Apa yang harus saya laporkan di dalam PLP1 ini? Yang harus kalian observasi yaitu ada minta izin sama di sini bertanya kepada gurunya dalam proses pembelajarannya di sekolah yang kalian pelajarannya itu bagaimana. Kalau itu di sekolah kita itu biasanya pakai Zoom gitu ya. Berarti kita kan bisa tahu kalau pakai Zoom bagaimana begitu. Oh, putus-putus. Maaf, jejak sebelumnya. Jejak 2 dan jejak ketiga seperti itu ya. Tadi bagaimana Bu ya? Sudah ada RPP yang digunakan tidak, meskipun itu hanya dengan WA pembelajarannya. Terus setelah itu kompetensi kepribadian guru bagaimana, begitu karakternya bagaimana, dia mau tidak menjawab keluhan-keluhan siswa, orang tua dan lain sebagainya di dalam WA itu, atau di dalam Zoom, atau di dalam classroom, atau apapun media yang digunakan, karena nanti berdasarkan observasi itu dan seterusnya sampai kepada kompetensi sosial gitu. Itu adalah tentang kompetensi dalam PLP1 yang harus kalian gali di sekolah gitu ya. Nah, kalau sudah sama dengan yang tadi, belum ada pertanyaan, nanti pertanyaannya. Saya ke rencana kegiatan PLP. Oke, sekarang tanggal berapa? Tanggal 20 ya. Oh, salah ya. Masya Allah, mohon maaf teman-teman. Sekarang sudah tanggal 22. Oh, sebentar ya. Saya sekalian edit aja. Ini soalnya mengalami kemunduran gitu ya. Enggak apa-apa. Oke, sudah. Oke, cuma berubah sedikit aja kok. Oke, nah pembekalan hari ini tanggal 22 Februari hari Senin, pembekalan kegiatan PLP pada dosen dan mahasiswa. Tadi dosen sudah, insya Allah dengan adanya pembekalan ini antar mahasiswa, dosen pembimbing, saya juga termasuk dosen pembimbing, nantinya akan mempunyai sebuah kesamaan versi atau kesamaan persepsi begitu tentang apa PLP itu gitu. Nah, besok mulai hari ini sebenarnya, mulai hari ini sampai dengan besok tanggal 24 di hari Rabu, di sini adalah pendaftaran mahasiswa dan penentuan sekolah oleh siswa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya nggih mahasiswa, karena kalian punya kesempatan hanya 3 hari sejak hari ini nanti jam 12.00 karena kalian selesainya sampai jam 12.00 ya, untuk berembuk atau untuk menentukan saya pengennya sekolah di mana, seperti itu. Seperti tadi disampaikan, kalau ini memang berkelompok, satu dosen pembimbing itu membawai 8 mahasiswa. 8 mahasiswa, karena sekarang pandemi beda dengan kemarin. Kalau kemarin kita itu bisa berkumpul, bisa langsung langsung geruduk gitu ya ke sekolah, satu sekolah begitu. Kalau karena sekarang ini adalah masa pandemi, jadi teman-teman itu boleh misalnya kalau di prodi IPA itu kan ada yang dari Papua, ada yang dari Lombok begitu. Kan kembali ke asalnya. Jadi tetap dalam satu kelompok, tetapi di sini menuju ke sekolah yang ada di tempatnya. Tapi tetap dalam satu kelompok dengan satu dosen pembimbing. Kalau yang dekat-dekat itu boleh menjadi satu sekolah. Siapa yang menentukan sekolahnya tergantung dari Anda, karena Anda yang tahu kalian sekarang berada di mana begitu. Ya. Mohon maaf sekali lagi, ini kita tunggu sampai dengan tanggal 24 di pendaftaran. Nanti disertakan pada pendaftaran mahasiswa. Seperti itu. Oh ya, kelewatan lagi. Tadi Bu Linggo mengatakan saya lupa ya. Tadi kita lupa. Tadi Bu Linggo mengatakan kalian ada membayar 100
Rp100.000. Jadi kalau sudah daftar, sudah membayar, daftar beserta ini. Nanti ya, nanti kita mungkin nanti informasi selengkapnya tentang pembayaran akan di-share di grup kelas masing-masing, baik oleh prodi ataupun oleh dosen pembimbing, seperti itu. Jadi pembayarannya melalui WA Mandiri ya? BSM. Melalui BSM. Tahu ya BSM itu apa? Bank Syariah Mandiri. Salah. Yes, BSI. Maaf, ini kurang terlalu familiar dengan BSI karena masih beberapa bulan. Ibu itu termasuk orang yang sulit beradaptasi. Nah, di sini jadi kalian membayar 100.000 melalui BSI, kemudian setelah kalian membayar, kalian mendaftar. Setelah kalian mendaftar, kalian pada waktu mendaftar itu kalian sudah menyertakan sekolah dan pembayaran, bukti pembayaran, begitu ya. Mohon maaf kalau kalian mendengar banyak suara-suara di sekitar saya begitu. Oke, kalau tadi tanggal 22 sampai 24 itu adalah pendaftaran, berikutnya adalah tanggal 25, yaitu adalah penentuan kelompok dan DPL yang akan di-share di prodi masing-masing. Iya, di web ya. Nah, karena tadi mohon maaf lagi nih, tanggalnya ini agak harus disesuaikan ya. Nah, jadi karena tadi kalian itu sudah mulai sibuk dengan mencari sekolah, maka penyampaian izin ke sekolah bisa minta surat ke, kalau memang sekolahnya itu membutuhkan administrasi begitu ya, silakan menghubungi TU. Di sini ada Mbak Eka, ada Mas Holis, seperti itu. Di situ dimulai tanggal 21 sampai 27 Februari. Jadi nanti pun kalian buat yang lagi pelatihan PKM di atas itu turun, sudah tahu sekolahnya di mana, saya mau minta surat izin, silakan, monggo, seperti itu. Karena tanggalnya sudah tanggal sekian gitu ya. Oke, itu tanggal 21 sampai tanggal 27. Nah, tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 kalian diberangkatkan secara online seperti itu. Nah, kalau berarti ini mohon maaf. Oke, kalau sudah di sini ada pemberangkatan, berarti di sini ada pelaksanaan PLP dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021. Nah, Bu, ini kok cepet banget? Iya, karena setelah tanggal 6 Maret sekolah itu sudah mulai UTS, sudah mulai ujian. Makanya supaya kalian bisa diterima baik-baik begitu ya, pelaksanaannya tanggal 1 sampai 6. Kalau sudah tanggal 1 sampai tanggal 6 kalian pelaksanaan, baru setelah itu kalian menyusun laporan. Menyusun laporan untuk dipresentasikan bersama DPL dimulai tanggal 15 sampai dengan 22 Maret 2021. Setelah itu, setelah presentasi, kalau ada revisi, silakan direvisi. Kalian akan diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 30. Karena pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 30. Karena pada tanggal 30 sudah mulai pengumpulan laporan. Kalau tidak dikumpulkan berarti tidak ada nilai. Karena pada tanggal 5 April di sini nilai sudah harus online gitu. Itu mungkin dari saya. Sama ya, nanti kita ini selesaikan dulu pemateri, baru nanti silahkan ditampung dulu pertanyaan-pertanyaannya, nanti ada sesinya sendiri. Nah, itu saja mungkin dari saya. Lanjut dengan penilaian dan etika. Untuk selanjutnya, Bu Lina, monggo dipersilakan. Terima kasih Bu Fitri.
Saya coba share screen ya Bu Sebentar, Fitri. saya stop dulu ya, oke. Bisa terlihat teman-teman? Bisa. Oke. Bisa. Oke, tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Fitri Eka terkait tentang pelaksanaan magang, mohon maaf karena terbiasa dengan bahasa magang, PLP gitu ya teman-teman. Oke, sebelum saya ke penilaian, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan bersama, terutama terkait tentang etika. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Fitri Eka bahwa sekolah ini adalah teman-teman sendiri yang menentukan. Oleh karena itu, teman-teman mohon etika-etika ini bisa diterapkan atau digunakan ketika di sekolah. Di antaranya adalah kewajiban peserta PLP. Yang pertama, wajib berakhlakul karimah. Ya, tentunya. Karena kita mau tidak mau membawa alma mater Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, maka kami menitipkan nama baik UMSIDA ini ke teman-teman ketika di lapangan. Karena memang ada dua proses teman-teman di lapangan itu, yaitu ketika teman-teman PLP ini, kemudian teman-teman KKN. Dua ini di samping kegiatan-kegiatan yang lain, terutama teman-teman yang organisasi ya, dua kegiatan ini yang teman-teman menggunakan alma mater universitas kita, sehingga mau tidak mau teman-teman juga harus memegang teguh bagaimana sopan dan santun atau etika seorang mahasiswa, terutama kita yang di Fakultas Psikologi dan Keguruan. Kegiatan PLP ini adalah langkah awal kita untuk praktek di lapangan untuk di sekolahan. Untuk yang di sekolahannya, kalau KKN di masyarakat, ini di sekolahan, maka teman-teman mohon diperhatikan yang pertama kewajiban kita sopan santun, jujur, dan disiplin. Ini ya. Kemudian kita hendaknya juga mengikuti apa ini? Anak tulisannya soalnya di tempat saya. Jadi teman-teman mengikuti segala aturan yang ada di sekolahan itu, gitu nggih. Jadi kalau memang teman-teman mohon maaf karena ini ada di kondisi pandemi, jadi memang mungkin teman-teman terutama untuk yang di SD atau di TK nanti banyak sekolah yang memang belum memasukkan. Tapi kalau di SMP, SMA ada beberapa sekolah memang yang sudah mulai memasukkan peserta didiknya mungkin 1 minggu 2 kali atau 1 kali itu ya. Jadi teman-teman kita ikuti aturan yang ada di sekolahan. Jangan sampai ketika kita di sekolahan nanti saya tugasnya itu pokoknya 1 minggu Bu Guru. Jadi saya semua harus dapat data ini 1 minggu plek. Ya, tidak bisa seperti itu juga. Kita juga harus mengikuti ritme yang ada di sekolah itu, gitu nggih. Jadi teman-teman ketika teman-teman nanti menyampaikan surat izin ke sekolah, sampaikan juga bagaimana proses pembelajaran atau bagaimana proses yang ada di sekolah itu, apakah setiap hari kita bisa bertemu dengan TU-nya atau kapan dan sebagainya, itu sampaikan di awal dengan kepala sekolah. Sehingga jangan sampai kita memaksa untuk TU-nya harus masuk hari ini karena saya butuh datanya hari ini dan sebagainya. Tidak. Kita ikuti ritme yang ada di sekolah itu. Karena memang kondisinya pandemi, tidak setiap hari sekolah itu tidak setiap hari masuk dan sebagainya, gitu ya. Kemudian teman-teman ketika menentukan sekolah, usahakan yang sekolahnya memang tidak lagi lockdown gitu ya, karena ada beberapa sekolah yang juga seperti itu, jadi tidak menghambat proses PLP-nya teman-teman. Itu. Kemudian ketika ke sekolahan, pakaian apa yang harus kita lakukan? Alma mater.
Bu, saya lagi ada di Papua, alma mater saya tidak ada, adanya di kontrakan atau di kosan. Oke, kalau memang kondisinya mendesak seperti itu loh ya. Kalau yang masih ada di Sidoarjo atau sekitar, kalau memang alma maternya bisa diambil, usahakan dipakai dan wajib. Tapi kalau memang yang kondisi-kondisi darurat tadi, ya paling tidak tetap teman-teman menggunakan pakaian formal, ojo kaosan, balanang atau laki-laki maupun perempuan tidak ada yang kaosan ke sekolah. Itu ya. Kemudian usahakan juga tidak menggunakan jeans. Ojo mbok jen ya rek nang sekolahan, pakai rok. Yang perempuan, kalau yang laki-laki juga pakai celana formal, bahan kain. Jangan bawa jeans ke sekolahan karena kita ini mau jadi guru, maka posisikan kita ini sebagai calon guru yang santun dan sebagainya itu ya. Paling tidak performa kita itu meyakinkan gitu. Kemudian yang lagi rambutnya dipanjangkan, yang para lelaki, mohon untuk kegiatan PLP ini teman-teman bisa tampil lebih ganteng lagi dengan dipotong rambutnya, tidak panjang. Ya, karena memang di sekolah saya yakin di hampir semua sekolah juga gurunya tidak berambut panjang untuk yang laki-laki itu ya, sehingga kita tidak mengaburkan aturan yang sudah ada di sekolah itu. Itu kewajiban yang harus dilakukan teman-teman. Larangan tidak merokok ya pasti. Tempat sekolah bukan untuk merokok, tempat pendidikan gitu ya. Ini kemudian tidak melanggar aturan sekolah, tidak memakai pakaian ketat. Meskipun teman-teman sedang menggunakan alma mater, usahakan pakai baju sendiri, jangan pakai bajunya adiknya. Kemudian tidak memakai perhiasan dan make up yang berlebihan, karena teman-teman ke sekolahan bukan sedang kondangan, gitu ya. Ya sudahlah, kita macak ya istilah bahasa Sidoarjonya sebagai mahasiswa yang akan belajar ke sekolah. Teman-teman, ketika ini adalah PLP 1 memahami terkait kultur. Maka di awal ketika teman-teman izin nanti sampaikan bahwa di PLP 1 ini sebagai mana tadi disampaikan Bu Fitri untuk belajar terkait kultur sekolah yang mencakup tentang ABC dan yang tadi. Sehingga teman-teman tidak diminta sekolah untuk masuk pada proses kegiatan pembelajaran. Teman-teman tidak diminta untuk ngajar dan sebagainya. Itu ya. Meskipun secara online kadang ya ada juga yang suruh masuk atau apa. Nah, tapi sampaikan bahwa teman-teman ini adalah terkait tentang ABC yang tadi sudah disampaikan Bu Fitri itu ya. Oke, penilaian dan pelaporan. Komponen penilaian pada PLP 1 ini mencakup 3 hal ini, yaitu kehadiran teman-teman di kampus atau di sekolah. Maaf, kalau di kampus enggak gitu ya, karena kita sekarang sedang secara daring gitu. 10%, ini 10% untuk kehadiran. Kemudian laporan pelaksanaan ini memegang peranan yang penting 50% dan ujian dengan pembimbing atau DPL-nya masing-masing itu 40%. Alah, cuma 10% naik. Wes aku tak via WA ambek TU-nya. Ya tidak begitu juga gitu ya. 10% ini tetap memegang peranan penting juga. Enggak mungkin 100% ketika tidak ada 10% ini gitu ya. Tetap ini, tapi nanti teman-teman dalam proses ini karena nanti ditang 2 hari lagi kita
ada suara masuk soalnya. Jelas suara. Oke, kita tunggu sebentar. Sudah jelas ya? Oke, teman-teman, itu ya terkait tentang komponen penilaian kita. Putus-putus lagi. Oke, kita lanjutkan pada susunan pelaporan. Pada susunan pelaporan kita, oke, pada susunan pelaporan teman-teman, tadi sudah disampaikan Bu Fitri apa saja yang dilihat gitu ya. Tapi untuk ada 3 bab yang akan di aku feedback. Telat. Oke, dalam susunan pelaporan ini ada 3 bab yang akan teman-teman sampaikan. Yang pertama adalah pendahulu lembar pengesahan. Nanti saya akan share contoh lembar pengesahannya. Kemudian kata pengantar, daftar isi, pendahuluan. Oke, di pendahuluan ini ada latar belakang. Latar belakang dilakukan PLP ini apa, tujuan pelaksanaan PLP apa, manfaat pelaksanaan PLP ini ya. Oke, ini dan yang paling banyak harus dilakukan itu adalah di bab 2 ini, mendeskripsikan kultur sekolah. Tadi masing-masing poin ini sudah disampaikan oleh Bu Fitri. Ada kultur sekolahnya seperti apa, aturannya, tata tertibnya, dan sebagainya. Kemudian manajemennya, di manajemen itu ada organisasi sekolahnya seperti apa, gitu ya. Teman-teman, ketika di kultur sekolah, manajemen sekolah ini, tadi sudah disampaikan Bu Fitri terkait tentang bagan dan sebagainya. Masing-masing bagan itu harus dijelaskan, apa ya istilahnya, job disk masing-masing, kemudian sesuai enggak dengan aturan yang ada, nanti teman-teman bisa meng-cross-check-nya di situ. Kemudian ada tanda putus-putus, tanda garis jelas dan sebagainya. Sebenarnya di situ adalah ada arti yang berbeda, gitu ya. Kemudian di kompetensi pendidik juga seperti itu. Di kompetensi pendidik teman-teman, balik lagi pada etika kita, jangan sampai ketika kita di sini kemudian guru iki lo jahat, guru iki gak sesuai dan sebagainya, kemudian sampean tuliskan di laporan, ya tidak begitu juga gitu ya. Analisis di sini adalah analisis, kenapa guru itu seperti itu dan sebagainya. Teman-teman nggak bisa langsung, Bu, apakah jenengan ini datang tepat waktu dan sebagainya. Tidak. Usahakan ketika melakukan mencari informasi ini tetap jaga sopan santunnya bahwa kita ini adalah mahasiswa, gitu ya. Banyak juga cari informasi yang istilahnya sesuai dengan checklist pengamatan yang nanti teman-teman bisa di-download di buku pedoman PLP. Itu ada pengamatannya, bukan lembar pengamatan yang bisa teman-teman lihat sebagai pedoman untuk melakukan observasi ini. Itu teman-teman tentang susunan pelaporan. Ini istilahnya covernya, nanti teman-teman bisa download ini. Oke, di lembar pengesahan teman-teman di sini ada nama pembimbing lapangan atau DPL-nya siapa, kemudian mengetahui kaprodi, kemudian mengetahui kepala sekolah, kemudian ada dekan yang ada di sini. Maka usahakan memang
ketika teman-teman menyusun laporan, teman-teman nanti harus ada stempel, tanda tangan dan stempel dari kepala sekolah di sini. Oke, selanjutnya lampiran pengamatan bisa teman-teman download di fpip.umsida.ac.id. Itu ada beberapa istilahnya lembar pengamatan, kemudian susunan pelaporan dan sebagainya. Teman-teman bisa melihat di web fakultas kita. Seperti itu teman-teman. Ingat terakhir yang perlu saya sampaikan, jaga atau nitip alma mater kita Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kami berharap dengan teman-teman ada di sekolah, teman-teman bisa istilahnya menunjukkan bahwa fakultas kita memang fakultas yang layak untuk dipertimbangkan oleh teman-teman guru dan masyarakat pada umumnya. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Nanti silakan teman-teman download pedoman atau panduan PLP kita di fpip.umsida.ac.id. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan ke. Baik, terima kasih Bu Lina dan juga Bu Fitria Eka Wulandari atas pemaparan materi pembekalan yang terdiri dari konsep PLP 1 dan juga teknis pelaporan sekaligus penilaian PLP 1. Kita masih punya beberapa menit lagi teman-teman, silakan jika ada yang mau bertanya atau mau memperjelas informasi yang telah disampaikan oleh narasumber kita siang ini, silakan. Oke, Mbak Desi Intan, raise hand. Silakan ada yang mau ditanyakan. Silakan di unmute. Oke, ini bertanya atau bagaimana ya? Oke, silakan. Ya. Mbak Ariski, Mbak Yoka. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi saya mau tanya, untuk masalah kelompok itu kan satu kelompok ada 8. Nah, di sini tugas dari kelompoknya itu hanya sebagai bimbingannya sama satu dosen atau ketika pelaporan itu kita mengerjakannya satu kelompok atau mandiri. Seperti itu Bu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengenai ujian lisan oleh dosen pembimbing. Nah, itu bisa sewaktu-waktu atau terjadwal. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini langsung ditanggapi ya. Mungkin dari Bu Lina, silakan. Oke, saya. Oke. Ya. Terima kasih banyak. Bu Vika, saya yang akan menanggapi begitu ya, Bu Vika. Boleh Bu tadi? Monggo, Bibit. Oke. Tadi ada pertanyaan dari Mbak siapa tadi itu? Mbak Yoka. Oke, Mbak Yoka. Mbak Yoka, tadi itu saya sudah menyampaikan bahwa Bu Vika boleh minta tolong di-mute? Bahwa dalam satu kelompok itu ada, Bu Lina mau di-mute ya, Bu Lina? Oh ya, ada ya. Satu kelompok itu ada 8 mahasiswa dengan 1 DPL begitu ya. Nah, 1 DPL ini yang dimaksud, jadi mahasiswa itu boleh dari, misalnya prodi pendidikan IPA. Saya contohkan prodi pendidikan IPA karena saya adalah dosen IPA begitu ya. Misalnya ada dari prodi pendidikan IPA itu ada 8 mahasiswa dengan kondisi daerah yang berbeda-beda. Ada yang di Papua, ada yang di Lombok, dan ada yang di Sidoarjo. Nah, yang di Sidoarjo ini karena mungkin dia berdekatan, monggo silahkan yang satu kelompok ini bisa jadi satu sekolah. Sedangkan untuk yang di Lombok dan yang di Papua itu silakan mencari sekolah yang ada di daerahnya seperti itu. Ya, silakan yang berada di daerahnya seperti itu. Jadi dalam satu kelompok itu
ada 8 dengan 5 mahasiswa yang dengan satu sekolah, 2 mahasiswa dengan berbeda sekolah. Seperti itu. Nah, Bu, bagaimana pelaporannya? Pelaporannya itu adalah individu. Tidak tergantung atau tidak menjadi satu meskipun itu dalam bentuk kelompok. Loh, bukan berarti nanti sama. Gitu kan? Sama dengan yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi laporan itu diobservasi, dianalisis dan diresapi gitu ya oleh setiap individu. Jadi meskipun datanya sama, oke, hasil observasi sama, tetapi bahasa yang dituangkan itu pasti berbeda karena apa yang saya pikirkan dengan Anda pikirkan itu pasti berbeda begitu. Gitu ya, meskipun datanya sama tetapi kan penyampaian di laporan itu berbeda. Nah, ini nanti akan terlihat pada waktu Anda presentasi di tanggal yang sudah ditentukan tadi. Bu, apakah itu sewaktu-waktu? Monggo silahkan dikoordinasikan dengan DPL. Karena presentasi Anda yaitu adalah bersama DPL. DPL yang tahu kapan beliau punya waktu, kapan beliau punya waktu yang longgar. Seperti itu ya. Nah, itu jawaban dari saya. Oke, Bu Pipit, terima kasih atas penjelasannya mengenai pelaporan, begitu juga dengan ujian lisannya. Oke, yang selanjutnya silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, Mbak Yoka sudah ya, sudah direspon? Gimana Mbak Eka? Ya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Yang lainnya silakan. Kita masih ada sekitar 12 menit untuk sesi tanya jawab. Lupa link presensi buat mahasiswa yang belum melakukan presensi. Bu Fika, mohon maaf saya mengingatkan sama teman-teman semua. Presensinya juga silakan. Oke, sekali lagi untuk segala informasi mungkin terkait tentang pendaftaran ya, karena itu yang paling urgent, bisa diakses di website FPIP. Oke, silakan. Ayo, Mbak, Mas, apa sudah jelas? Siapa nih yang silakan dikemukakan pertanyaannya. Mbak siapa ya? Selin, Bu. Ya, silakan Mbak Selin. Ya, silakan Mbak. Ya, saya mau bertanya, Bu. Ini kan saya dari Prodi PGSD. Iya, kenapa? Dari PGSD. Kenapa? Pelan diulangi. Terus, ya ini kan saya dari Prodi PGSD ya, Bu. Terus misal saya nanti prakteknya itu bukan di SD, maksudnya nanti di sekolah MI itu apa diperbolehkan atau putus-putus? Baik, kalau di SD PPL-nya ke PGMI, PMI gitu ya. Apa ya? Enggak apa-apa. SD sama MI kan satu jenjang. Halo? Ya, Bu. Jadi gimana, Bu? Enggak apa-apa semisal nanti saya enggak di SD. Gimana, Mbak? Halo? Ya, nanti semisal saya enggak di sekolah. Ya, Bu. Mohon maaf, ini putus-putus soalnya sinyalnya ini. Ya, jadi semisal nanti saya tidak di sekolah SD, apa diperbolehkan kalau melakukan praktek di selain SD, MI gitu semisal, Bu? Loh, lah ya, kalau ke MI boleh karena satu jenjang, gitu ya. Tapi kalau sampean ke SMP atau ke TK itu ya nggak boleh. Nggih, Bu. Terima kasih, Bu, atas informasinya. Ya, iya Mbak Silen. Sudah dijawab ya.
Jadi untuk prodi PGS 1 di MI itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Memang sudah jelas? Permisi Bu, mau tanya. Ya, Mbak Indah, silakan. Pertanyaan. Yang pertama, masalah pembayaran waktu pendaftaran PLP. Nah, itu kan pembayarannya Ya, Mbak Indah, lewat ya. BSI. Silakan. Ya. Sebentar, ada pesawat. Nggih. Ya, terima kasih. Nggih, terima kasih Bu Lina. Bisa didengar ya? Sudah dengar Bu suara saya? Iya, Mbak Indah, silakan. Saya ada 2 pertanyaan, Bu. Yang pertama, masalah pembayaran waktu pendaftaran yang 100.000 itu. Pembayarannya kan lewat BSI. Nah, semisalnya kita itu beberapa anak itu transfernya jadi satu gitu, apakah diperbolehkan? Nah, itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, itu mengenai penyampaian izin ke sekolah. Untuk mendapatkan surat izin ke sekolah itu kan kita ke TU-nya kampus. Itu harus atau kita diperbolehkan tidak ambil atau seperti apa? Terima kasih. Terkait pembayaran, oke Bu, saya dapat amanat Bu Fitri Wulan. Boleh untuk bersama-sama, tapi tetap konfirmasi ke nanti temannya juga dikasih itu tadi, dan ada salah satu teman yang konfirmasi ke Bu Fitri Wulan. Iya, upload, tapi nanti ada teman yang konfirmasi ke Bu Fitri Wulan. Jangan sampai itu memang ada 5, tapi ternyata ada 6 teman yang sudah punya itu, kan tidak enak juga ya. Kita sama-sama saling percaya. Jadi nanti tetap konfirmasi ke Bu Fitri Wulan, gitu ya. Terima kasih. Bentar. Fitri Wulan yang menyampaikan terkait karena pembayaran. Oke, terima kasih Bu Lina. Saya lanjutkan. Mbak Indah bisa mendengar Bu Fitri? Bisa Bu. Bisa. Terima kasih. Untuk pembayaran mahasiswa nanti melalui VA, BSM atau BSI yang sekarang ini. Kemudian nanti akan diaktifkan VA-nya, mahasiswa membayar sesuai di masing-masing VA-nya mahasiswa. Kemudian bukti transfer pembayaran, bukti pembayarannya di-scan kemudian diupload di pendaftaran PLP 1. Nanti di sana ketika kalian mendaftar itu ada bukti upload pembayarannya. Begitu. Untuk yang mau kolektif boleh asalkan di struk atau di bukti pembayarannya itu by name. Ya nanti karena diupload di Baik, karena terkait tentang sinyal gitu ya. Oke, teman-teman, untuk pertanyaan yang selanjutnya terkait tentang surat. Surat itu di fpip.oc.id itu kan ada ya pengajuan surat secara online. Nanti kalau sudah, teman-teman bisa menghubungi Mbak Eka atau Mas Kolis jika itu memang
tidak memungkinkan ke sini, itu bisa nanti di WA kan. Tapi sampean sudah ngomong, sampean sudah ngisi dulu di website itu. Kalau sudah ngisi di website, sudah pernah ya, atau buka di website itu, nah, nanti Mbak saya sudah mengajukan kemarin, gitu ya. Ojo sekarang nulis 5 menit lagi WA Mbak Eka, ya nggak mungkin seperti itu, gitu ya. Sekarang teman-teman nulis, kemudian Mbak kemarin saya sudah mengajukan ini, minta tolong dikirim ke WA ini ya, gitu silakan. Gitu ya. Jika memang tidak memungkinkan untuk datang ke sini. Kalau memang sekolahannya itu ada lebih dari 1 teman, langsung aja secara kolektif atas nama ini ke SD ini atau ke SMP ini gitu. Jadi tidak masing-masing teman minta surat ke Mbak Eka. Tapi itu kalau yang satu tempat ada beberapa teman, silakan seperti itu. Kami memfasilitasi karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk semua teman ke kampus seperti itu. Ya. Untuk nomornya Mbak Eka sudah ada di flyer yang kemarin di-share, itu ada nomornya Mbak Eka. Itu ya. Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, satu lagi ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi? Terkait pembayaran sudah ya, terus kemudian tadi pelaporan, presentasi juga. Nah, mungkin ada yang masih belum jelas. Oke, kalau tidak ada. Teman-teman tidak ada, teman-teman akan segera ada plotting dosen. Nanti kalau teman-teman sudah mulai daftar itu, insya Allah 2 atau 3 hari ke depan itu sudah ada, akan di-share DPL-nya masing-masing. Nanti kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut terkait tentang sekolah dan sebagainya, teman-teman boleh atau silakan, bahkan silakan tanya ke DPL-nya masing-masing. Seperti itu ya. Kami tunggu untuk segera mendaftarkan sesuai dengan tadi langkah-langkahnya yang sudah disampaikan oleh Bu Fitri Eka. Mungkin itu saya kembalikan lagi ke Bu Vika. Baik Bu Lina, terima kasih karena sudah waktunya selesai ya pembekalan PLP 1 bagi mahasiswa di siang hari ini. Marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya selaku pembawa acara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disalib. Salam.